para pemirsa Adonai Ministry dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Sore ini kita kembali masuk dalam ibadah streaming Adonai Ministry. Saya percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat sore hari ini melalui pujian penyembahan kita. Roh antusias untuk memuji menyembah Tuhan, Tuhan taruh dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Dan biarkan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, lawatan Tuhan terjadi. Bahkan saudara-saudaraku yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, memberikan kelepasan, memberikan kekuatan kepada setiap kita. Karena kita percaya dalam pujian, dalam penyembahan Allah hadir, Roh Kudus nyata sore hari ini. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan, surga turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Syarabarayase. Kami naikkan syukur bagimu. Sebab Kau baik Engkau mengalir bersama dengan kami, setiap kami Tuhan sore hari ini. Roh Kudus Kau bekerja tanpa batas. Ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Thank you Jesus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, amin, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Oh, hadirat-Mu luar biasa. Jadikan kami bencana yang utuh. Apapun keadaan kondisinya, Tuhan, kami pasti sanggup dan kami bisa. Berkati setiap kami yang ada di sini maupun pemirsa yang menyaksikan. Dan kami tahu ada kekuatan, ada pengurapan, ada hikmat yang akan memberi kami pengertian, pemahaman akan setiap kebenaran firman-Mu buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam. Malam hari ini saya bagikan tentang renungan firman tentang apa? Menang atas roh ketakutan. Hari-hari ini saya lihat ya, dari setiap pelayanan yang saya jalani sampai hari ini, banyak orang tidak pernah menang dari setiap ketakutan. Terutama menang atas diri sendiri. Ya, tidak permasalahan dengan dirinya dan tidak menyalahkan tentang dirinya. Mengapa kita tidak bisa menang akan diri kita? Bagaimana kita akan mendapatkan satu berkat daripada Tuhan kalau kita tidak bisa menang dalam setiap kehidupan kita? Ya kan? Bagaimana di sini takut, fobia, ketinggian? Benar enggak? Bu Suar takut nggak ketinggian? Enggak. Oh, hebat. Kamu takut nggak ketinggian? Enggak, hebat. Kalau saya takut ketinggian, saya melihat ke bawah, injak kaki, saya pasti cara Yesus. Apalagi kalau saya lihat laut, ombaknya kenceng, jantung saya langsung dedet. Saya bilang, Tuhan, kenapa ada roh ketakutan dalam diri saya? Berarti saya nggak menang atas kehidupan saya. Berarti masih ada yang keterikat. Seperti Amsal katakan, Ayub, apa yang kau takutkan, itulah yang terjadi. Jadi buat hari-hari ini, bagaimana kita tidak punya ketakutan, kita melekat kepada Tuhan. Seperti tadi lagunya apa? Ku menyembah-Mu. Amen.
Ya kan? Kalau kita udah meninggikan, kalau kita udah mengagungkan Tuhan, tidak ada lagi ketakutan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau masih ada ketakutan, berarti kita dikatakan seorang bukan pemenang, jadi seorang pecundang. Gak enak loh panggilan seorang pecundang, betul? Ya kan? Apalagi kita tidak bisa menghadapi akan setiap realita dalam setiap kehidupan. Contoh tadi yang saya temukan siang, saya konselingin, ini tentang permasalahan suami istri. Ketakutan dan kecemburuan. Mengapa dia harus menikah? Kalau begitu caranya dia harus menikah. Bro Dani, kamu cemburu dengan istrimu Hesti? Apa? Waduh, gawat. Jujur sekali ini laki-laki suami. Cemburu akan istrinya. Cemburu karena apa? Ilahi atau karena dunia? Oh, luar dalam. Berarti kurang kedalaman akan Tuhan. Ya, kalau orang kedalaman akan Tuhan, tidak ada kata cemburu. Berarti tidak menang atas ketakutan. Makanya saya lihat ini berdua selalu dua-duaan terus, saya bingung. Di motor berdua, kemana berdua? Kalah. Permen karet. Ya, selalu menempel, selalu melekat dimanapun mereka berada. Jadi buat segala apapun dalam setiap kehidupan kita, jangan kita fobia, takut gak punya uang. Ya, semua keadaan hari-hari ini, takut masalah hidup, takut masalah keuangan, takut masalah tidak bisa membuat Tuhan disenangkan dan keluarganya. Ini fobia-fobia hari zaman ini banyak yang membuat kita anak-anak Tuhan ini dalam hal ketidaknyamanan dalam setiap kehidupan. Apalagi kemarin saya habis pelayanan, ya. Kebetulan saya ketemu dengan seorang yang ahli indigo. Sementara dia pintar pengetahuannya. Dari bicara saya sudah nangkap apa yang Tuhan nyatakan. Ya, kebetulan di sini saya iseng karena saya paham orang-orang yang seperti ini. Saya bilang, coba, ini tulisan tangan saya, ini tanggal kelahiran saya, kamu baca. Yang dia baca tidak sesuai. Bayangkan, dia pengarang 3 buku, tapi Tuhan bilang apa? Dia punya nanti 10 buku, bahkan lebih dia mau karang. Laris loh itu bukunya. Karena orang ini sekolah, karena orang ini punya pengetahuan dunia. Tapi di satu titik Tuhan bawa saya mempermalukan pengetahuan dunia dengan pengetahuan ilahi yang daripada Tuhan. Dia bilang apa? 100% tepat. Ya, kenapa? Tuhan Yesus saya dahsyat dan ajaib. Kenapa? Saya punya pengalaman, perjumpaan dan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Makanya Tuhan memperlengkapi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kalau orang yang percaya, udah tidak ada lagi ketakutan dalam dirinya. Percaya deh. Justru di situ saya tadi sharing dengan rekan saya Hesti, dia bilang begini. Dak, kamu rasa nggak waktu saya katakan shalom pada hari itu? Saya bilang iya, tumben ya dia mengatakan saya shalom. Ada apa nih, orang bercanda atau gimana? Karena ini orang suami istri beda tipis goda-godain saya. Saya lagi pelayanan malam-malam loh. Dikatakan shalom. Cuma saya nggak ladenin. Nah ini baru ada pemberesan tadi. Ternyata Hesti bilang begini. Dia nggak tahu itu suami saya dapat hikmat. Ada apa dengan itolasma? Wah saya kaget ya. Saya pelayanan sampai jam 1 pagi. Karena apa? Tuhan bilang setelah 24:00 itu penanganan ini orang pasti akan jeboh. Betul jeboh. Karena apa? Spirit peperangan di dalam roh. Coba saya bilang begini, iblis kamu tidak bisa buat orang dalam keterikatan. Kakinya diikat, pinggangnya diikat. Saya bilang seperti orang ini hidup dalam hal ketidaknyamanan. Ya, karena apa? Dia membalangkan, dia nggak ngerti. Ternyata ada roh yang mengikat. Itu yang membuat dia takut. Tapi setelah dilayanin dia bilang begini, baru gua ngerti, baru gua sadar. Kenapa gua nggak berani melangkah? Karena apa? Ada ikatan. Ini yang dikatakan spirit, familiar spirit, yang orang tanpa dia sadari karena orang ini belum menang di atas Tuhannya, di atas dirinya. Bahkan ada orang menyaksikan dirinya, hidupnya selalu susah, selalu pahit, selalu mengutuki orang, selalu marah. Karena apa? Orang ini belum bisa berdamai dengan dirinya. Tapi kalau orang yang bisa berdamai dengan dirinya,
Dia membawa satu dampak perubahan. Dia membawa satu sukacita. Kehadirannya pasti dinantikan. Mungkin tidak dinantikan. Belajar, kita disukakan orang. Jangan kedatangan kita dibuat permasalahan. Satu kata yang saya lihat orang ini, yang pertama saya bilang begini. Hai, kenapa kehadiranmu selalu membuat kerusuhan? Maksudnya apa? Hadirmu di situ selalu buat keributan. Hadirmu di sini buat keributan. Ternyata dikonfirmasi dengan satu orang ibu. Dia bilang betul. Orang ini kemana-mana selalu buat ribut. Itu bukan dia. Karena ada spirit yang lain. Karena apa? Belum menang atas dirinya. Ini loh fobia-fobia di akhir zaman. Ya, fobia COVID. Seperti yang saya layani malam itu setelah saya dari Surabaya, Sidoarjo, gitu, saya ke Solo. Dia cerita bla 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 bla, fobia COVID. Sampai dia rapid berapa kali? Trias? 2 kali loh buang-buang duit. Ternyata dikatakan apa? Negatif, betul tak? Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan sekali lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kalau orang sudah hidup menyembah, cuma berkata gini, Kau Allah yang besar, itu kita tuh udah susah loh mau berbicara ke Allah yang besar, ke Allah yang dahsyat. Kenapa? Tuhan kita tuh dahsyat dan ajaib. Nggak usah ngucap deh, dalam hati aja Tuhan udah tahu. Dalam kita ketemu, dalam kita berbicara, kita tahu ada spirit di atas orang ini yang nggak benar. Makanya tolong kehidupan kita, tolong dijaga di akhir-akhir zaman ini. Jangan hidup melo-melo. Ya, seperti lagunya apa? Aku masih seperti yang dulu. Berarti karakter yang dulu yang belum dirubah. Yang seperti apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, taruh setiap ketakutan di mezbah Tuhan. Tanggalkan beban dalam hidupmu. Karena mengikut Tuhan tidak kata sia-sia. Mengikut Tuhan itu happy loh. Makanya Bu Suwan tadi dibilang begini, saya WA, mau makan dah? Dia telepon, nggak capek Pak? Siapa yang bilang capek? Saya punya kekuatan Tuhan. Karena apa? Hidup saya taruhkan di mezbah Tuhan. Ini tubuh Tuhan. Ya, Ibu Natali juga bilang, Ibu Natali, Ibu Siska, ya, Natalia Siska, nggak capek Pak? Enggak. Seperti gembala ini kemarin Ibu Epi Laksmi, jos tenaganya. Ya, kenapa? Saya pakai kekuatan dan pengurapan daripada Tuhan. Kenapa? Hidup dipersembahkan di mezbah Tuhan dengan doa, pujian dan penyembahan, bahwa hidup kita penuh dengan sukacita. Pada hari ini saya nggak akan berbicara, tapi Tuhan tolong dan bela hidup saya. Ya, saya nih Tuhan pertemukan dengan satu Trias yang menjadi asisten saya pribadi. Saya bilang, Trias, belajar hidup yang seperti saya alami. Bu Suwan sudah biasa melihat kesaksian hidup saya. Saya bilang, Trias, kamu harus belajar, andalkan Tuhan. Cuma saya tanya, Trias, selama kamu mendampingi saya berapa hari? 5 hari. Bagaimana hidupmu,
bingung hari-hari dari pagi sampai malam kerja cuma begitu. Sekarang enggak, merasakan happy. Tapi ada satu rekannya dari Surabaya dibilang begini, Trias, kalau kamu mendampingi hambanya, kamu akan mendapatkan upah hambanya. Enggak usah diucap, Trias sudah dapat. Amin. Ya, jadi semua segala apapun dalam hidup kita, hadapkan ke Tuhan, taruh di mezbahnya. Karena iya dan amin janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang hidup bergantung kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan apa di Matius, mintalah maka akan diberi, ketuklah maka pintu akan dibuka. Di masa pandemi semua pasti Tuhan bukakan kalau kita sudah menyerahkan di mezbah Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian ibu ini, dia bilang begini, pendeta sekarang tidak ada khotbah, tidak ada punya penghasilan. Sementara yang tadi dia bicarakan adalah pendeta yang punya nama, itu saya kenal sekali. Cuma dia bilang bagaimana Pak punya hidup, itu anugerah Tuhan. Jadi dia punya berkat, dia beli beras. Dia punya berkat, dia beli gini. Saya nggak usah beli-beli. Ya, Tuhan jamin hidup saya dari atas sampai ke bawah. Cuma saya bilang begini, iya, hari gini Tuhan khotbah, nggak akan bisa khotbah. Karena apa? Masa pandemi COVID. Hari begini banyak orang-orang tumbang karena hal keadaan dan kondisi. Tapi puji Tuhan, kita nggak kena. Ya, karena apa? Pembelaan Tuhan. Hidup taruh di mezbah. Kita punya tanda darah Yesus di dahi kita. Kita selalu mendengar, tapi kita tolak setiap apapun kelemahan dalam setiap perkataan orang. Makanya bangun spirit dalam hidup kita, bukannya fobia dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau menang dalam kehidupan kita, bangun mezbah Tuhan dalam pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dilihat di Bilangan 13 ayat 1 dan 3, firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Kita sering mendengar cerita tentang firman Tuhan mengenai bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi prosesnya harus dari padang gurun dulu. Ya, mengalami satu hal kepanasan dan kekeringan, mengalami satu hal perjalanan yang panjang. Tapi Tuhan tahu di dalam momen yang penting di masa padang gurun, ya kan? Kalau kita melihat, kalau kita mendengar tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, asal kita tidak takut, asal kita percaya, ya kan? Pasti Tuhan menyertai kita. Diutus 12 pengintai, 10 orang gagal, betul tidak? Yang 2 enggak, Kaleb dan Joshua. Saya tahu ini pasti 2 orang yang spesial, punya keintiman akan Tuhan, tidak fobia. Walaupun dia lihat ada orang enak, tinggi besar di situ. Walaupun dia lihat lagi, wah ini ada bangsa yang berbeda dari yang lainnya. Jangan lihat keadaan orang itu, jangan lihat situasi dan kondisinya, tapi lihat cara Tuhan. Ya, bagaimana di sini Tuhan melihat untuk kita mempelajari waktu kita dibawa Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan 40 hari. Akhirnya terputar-putar karena apa? Fobia, ketakutan. Sampailah kita ke tujuan yang Tuhan mau. Pasti bilang tidak mungkin, pasti tidak bisa. Bahkan tadi ada orang bilang, ini kamu mobil siapa? Saya bilang mobil rental. Berapa kamu bayar? Sekian. Uang dari mana? Saya bilang nggak tahu. Pokoknya Tuhan yang bayar mobilnya. Tapi saya bisa tuh di bawah Tuhan, bisa membayar setiap bulan kendaraan yang saya pakai. Jadi hari gini, pembelaan Tuhan ya dan amin bagi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Ya, kalau dilihat lagi Bilangan 13 ayat 25 dan 27. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan pada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di mana kami disuruh. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Jadi kalau orang punya ketaatan,
Jadi kalau orang punya hidupnya dibawa ke mezbah Tuhan, dia akan mendapatkan sukacita. Dia akan mendapatkan kabar yang baik, bukan kabar yang buruk. Makanya kalau dengar kata yang buruk, jangan mau. Apalagi kalau kita punya pergaulan, ya. Yang satu ini orangnya melo, terus kita ikut-ikutan melo, habis sudah. Terus kalau ini orang mengasihi diri sendiri, ya kan? Dengan orang yang tidak mempunyai hikmat Tuhan mengasihi diri sendiri, tidak bisa membela perkara orang di antara satu dengan yang lainnya. Kita harus punya hikmat dalam menangani setiap permasalahan dalam setiap situasi. Bukan hanya 12 pengintai yang Tuhan kirim. Tapi kalau dilihat di sini ya, di Bilangan 13 ayat 28 dan ke-30. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar. Gak mungkin kita bisa kalahkan, ya kan? Tapi di sini juga dikatakan apa? Keturunan enak telah dilihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti menang, ya kan? Dan kita pasti bisa mengalahkannya. Jadi saya suka bagaimana Kaleb menenangkan situasi satu bangsa, ya kan? Dia berkata kepada Musa, sementara Musa pilihan Tuhan loh. Kenapa dia bisa takut? Pasti saya tahu, di sini dia tidak melekat, tidak dalam hadirat Tuhan, ya kan? 1 hari, 1000 hari. Kita dikatakan 1000 hari, tapi di pelataran Tuhan itu 1 hari. Penghitungannya jauh sekali, 9.999. Coba dibayangkan. Nah, kalau mau dilihat, kita belajar dari peristiwa yang tadi yang kita pelajari, ketakutan. Jangan diperbesarkan, ya, dalam hal permasalahan. Di Bilangan 13 ayat 32 dan 33. Nanti baca sendiri. Jangan lihat situasi orang-orang raksasa. Jangan lihat situasi orang enak, ya kan? Yang berasal dari orang-orang yang raksasa. Tapi harus kita lihat bagaimana Tuhan mempunyai penyertaan. Ada tiang awan, tiang api yang menudungi dan melindungi kita dari panas dan tariknya. Dari awan kegelapan. Jadi hari-hari ini ketakutan, permasalahan dalam hidup kita, stop. Jangan dikembangkan, jangan dibesar-besarkan, supaya kita tidak terbelenggu dalam hal ketakutan. Ya, kalau dilihat di sini persepsi dari setiap 12 orang pengintai, ya kan? Dia bilang apa? Tadi sukunya besar-besar, ada binatang belalang, ya kan? Rasanya tidak mungkin kita bisa lewati permasalahan dalam hal kita mencapai satu dalam tujuan. Tapi di sini kalau kita lihat doa kita, kalau benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada lagi ketakutan. Jadi jangan lihat akan setiap tantangan di depan setiap kehidupan kita, tapi kita harus lihat bagaimana pembelaan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau dilihat di Bilangan 14 ayat 1 dan kedua, ya kan? Di sini umat Tuhan mengeluarkan suara yang nyaring, ya kan? Dan di situ menangis karena apa? Ada pembelaan Tuhan dan tidak ada lagi bersungut-sungut bagi setiap orang suku Israel. Ini yang Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Ya. Jangan kecut dan tawar hati. Jadi yang Tuhan mau buat setiap kita dalam ketakutan, jangan tawar hati, jangan takut dan gelisah. Roh ketakutan menular dalam setiap pribadi kita, juga mengular di atas orang di sekeliling kita. Makanya kalau kita punya spirit yang benar, siapa di samping kita, kita bisa tahu. Kalau ada orang yang sesuatu hal yang gak berkenan, pasti kita dikasih tanda, dikasih hal perlindungan. Tapi tadi saya suka dengan lelucon. Ada satu rekan dia bilang begini, enak Bu Lasma, banyak yang doain, makanya tetap dia kuat. Makanya tetap dia tidak mengalami satu hal permasalahan dalam setiap kehidupannya. Saya bilang iya, karena apa? Saya punya keintiman, saya punya orang-orang yang mau berdoa, berdiri buat hidup saya, berdiri buat bangsa, ya kan? Karena yang kita layani adalah satu hal perjalanan yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Nah, jadi di sini kalau kita melihat
orang Israel. Orang Israel condong mendengar berita yang buruk. Sementara Tuhan berapa kali menyatakan mujizat buat setiap kehidupan orang-orang Israel. Begitu pula keadaan kondisi kita. Dalam hal ketakutan, terkadang kita tidak bisa memfungsikan setiap karya-karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi malam hari ini kita harus bertobat, ya. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi di sini juga dikatakan jangan pernah takut dalam setiap impian kita. Jangan sampai iblis mengambil damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita di sini di masa pandemik seperti ini doa kita kendor. Karena apa? Doa kita tidak dijawab. Karena apa? Kondisi kita tidak membaik. Banyak hari-hari ini orang-orang curhat di atas hamba-hamba Tuhan. Seberapa sih hamba Tuhan punya kemampuan dan kekuatan? Seberapa sih hamba Tuhan bisa andalkan dalam setiap kehidupannya kalau tidak melekat ke Tuhan? Ya, jadi saya minta ambil keputusan buat malam ini. Hidup intim dan bergantung kepada Tuhan. Supaya Tuhan penuhi kita dengan kekuatan dan urapan. Dan kita punya kemenangan hari lepas hari. Nah di sini juga dikatakan jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena ibadah yang kita dengar melalui streaming atau ada satu tempat yang boleh dibuka ibadah, ya kan? Itu yang harus kita membuat satu hal kebangkitan dan kebangunan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ini saya berkata buat Ibu Sarah Makadovit. Ini dari kota Manado, tapi dia kalau tidak salah Ibu Sarah ini rekan pendoa. Dia tinggal di Jakarta. Ini wanita yang dahsyat bagi Tuhan. Tuhan katakan buat engkau malam hari ini Ibu Sarah, ini waktu dan tantangan dalam hidupmu tidak main-main, kata Tuhan. Kalau kau berjaga-jaga dan melihat situasi yang ke depan, Tuhan akan buat sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupanmu dan pelayananmu. Berapa hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ingin pelayanan yang berbeda. Yes, karena Tuhan akan buat engkau punya pelayanan yang berbeda. Seperti hari-hari yang tidak pernah kau lewati dengan segala apapun juga. Tapi yang Tuhan katakan, 5 hari ke depan ada breakthrough yang tidak pernah kau pikirkan. Semuanya Tuhan suplai dan Tuhan siapkan. Biar semuanya itu yang menjamah dan menyentuh hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan kami berdoa, biar kekuatan pengurapan hikmat yang daripada Kau Tuhan turun buat Ibu Sarah Makadovi. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di sini saya tidak ngerti ini geometri yang menyaksikan Instagram saya punya. Ya, jangan pernah takut. Apapun kondisi kehidupanmu, Tuhan katakan, ada pemulihan di banyak area dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu. Karena berapa hari ini kamu lagi mengalami satu spirit yang membuat dirimu tertekan dan takut. Tapi Tuhan bilang, ada perubahan, ada keajaiban yang akan kamu lihat dalam 3 hari ke depan. Bahkan Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kamu rancang, apa yang tidak pernah kamu lihat, itu nanti dibuat Tuhan berbeda dari setiap apa yang kamu lakukan hari-hari ke depan. Bahkan Tuhan katakan penyertaannya, tuntunannya semakin diperjelas dalam hidupmu. Saya diperlihatkan Tuhan, engkau sedang menulis satu deadline, ya, apa yang menjadi kebutuhan keperluanmu. Tuhan katakan ada suplai ilahi terjadi dalam hidupmu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Nah di sini Tuhan katakan buat Ibu Sunardi Doris, ya, percaya Tuhan yang memberikan pemulihan dan keajaiban. Tuhan yang akan membuat pola pikir ilahi itu akan terus masuk dalam hidupmu. Karena ini waktunya Tuhan buat semua yang kamu lakukan adalah yang berbeda. Jadi Tuhan nyatakan buat engkau sore hari ini, buang segala keluh kesahmu, hadapkan ke Tuhan, dan Tuhan yang akan membuat semua dalam keadaan baik apa adanya. Nah di sini juga dikatakan Ibu Erni. Saya tidak tahu ini Ibu Erni dari IG saya. Ini waktunya, ya. Apa yang kamu pegang, apa yang kamu sentuh, dibuat Tuhan berhasil. Karena selama ini Tuhan, tanganku ini dipakai buat apa? Tapi aku gak mengerti cara pengolahannya. Tapi Tuhan nyatakan buat malam hari ini, engkau diberi tanda,
Engkau diberi petunjuk dan hikmat. Dan Tuhan yang akan memperlengkapi hari-harimu yang ke depan. Dan Tuhan katakan buat Brivan Nathanael. Nah ini saya suka. Brivan, God bless you. Kamu dari Belora ya. Anak usia masih muda seperti Joy Winner. Terus engkau haus dan lapar akan Tuhan Brivan. Berapa hari ini kamu punya satu hal kerinduan akan Tuhan. Ya. Kamu suka berdoa. Tapi yang Tuhan mau katakan buat engkau sore hari ini Brivan. Ya. Engkau harus percaya bahwa semua yang terbaik daripada Tuhan akan engkau alami. Dan engkau akan melihat Brivan, engkau dibawa Tuhan seperti bermimpi. Kok apa yang kamu mau semuanya dibuat Tuhan jadi. Engkau walaupun usia 10 atau 11 tahun, saya tidak tahu ini Brivan, tapi Tuhan suka dengan hidupmu. Percaya, papa dan kokomu ya dijagai dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Nah di sini juga Tuhan buat, wah ini ada Danili, good lah. Ternyata berondong saya menyaksikan Instagram saya. Mau bergabung malam hari ini di jamu makan? Tapi saya minta malam hari ini ada perubahan ilahi buat hidupmu berondong. Saya nggak mau ada gejolak dalam hidupmu. Tuh Dani yang di sini dia tersenyum. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi malam hari ini, kalau pandang Tuhan, ada pengharapan dan kepastian. Benar nggak Bu Swan? Amin. Ini Bu Swan usia 68, apa masuk 69 ya? 68. 68. Ini 2021 loh Bu Swan. 68. 68 aja. Tapi punya jiwa gak mau terkalahkan dengan anak muda. Masih tetap gelora rohnya. Masih tetap punya semangat hidupnya. Apalagi kalau saya telepon. Kata Bu Natali Siska, Bu Lasma, kalau Bu Swan ditelepon kamu katanya ini senang. Saya kaget. Karena apa? Ada hal yang berbeda, betul gak? Dekat Lasma aja katanya ada sesuatu yang gak tahu apa. Sementara orang bilang katanya ini galak. Bener gak? Hah? Orangnya keras. Suaranya banter. Wah, suaranya banter. Sepertinya motor saya bawa kemarin banter. Ngeng. Saya bilang gini, Tuhan, ternyata masih ada jiwa muda di saya naik motor trail. Ya, usia boleh gocap, tapi rohnya muda. Jadi saya minta, jangan lelah, jangan takut dan khawatir. Kalahkan ketakutan dengan kemenangan dari Tuhan buat malam hari ini. Jadi saya rangkum firman Tuhan buat malam hari ini. Di saat kita memiliki rasa takut, aduh masa depan gue gimana ya? Aduh jodoh gue gimana ya? Aduh pembayaran gue gimana ya? Jangan dibawa pusing buat masalah masa ke depan. Jangan dibuat pusing masalah kamu punya penghidupan. Aku dan memenuhi keperluanku, menuhi
dari mana? Allah kita yang akan mensuplai segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan. Engkau dalam keadaan bingung, engkau dalam keadaan ketakutan, tapi Tuhan katakan malam hari ini penyuplaian Tuhan dalam hidupmu jadi. Ya, jangan pernah takut. Di saat ketakutan, angkat pujian dan penyembahan. Karena itu adalah satu hal kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ini saya lihat ada Anggieta. Ini teman SMA saya. Kalau nama aslinya Vera. Ya, bagaimana Vera dan saya punya masa lalu. Vera mengerti akan siapa pribadi saya. Saya nyatakan buat malam hari ini, buat Vera, engkau spesial di mata Tuhan. Dalam berapa hari ini, engkau akan mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan. Seperti yang kau rindukan, dream di masa lalumu. Pada tahun ini di masa COVID pun engkau bisa mencapai apa yang menjadi target dalam setiap kehidupanmu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berbeda. Lihat bagaimana Tuhan akan membuat satu tim yang besar, yang akan mengangkat, yang akan membuat satu hal, pasukan yang tidak terkalahkan di dalam engkau mengerjakan pekerjaan sekulermu. Bela tangan kasih berkat yang daripada Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima malam hari ini. Dan engkau disembuhkan. Dan engkau dipulihkan dari keadaan kondisimu yang hari-hari ini yang mengalami setiap kelemahan. Dan kekuatan yang daripada Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di sini saya katakan ini Novita Irwan. Saya tidak tahu siapa, apa kamu dari Palopo atau kamu dari Pindrang, Makassar, saya tidak tahu. Tapi yang Tuhan nyatakan buat engkau Novita, bangkitkan semangat dalam hidupmu. Bangkitkan sesuatu hal perubahan dalam hidupmu. Engkau bisa dan kau bisa lakukan apa yang ingin kau lakukan buat hari-harimu yang ke depan. Biar segala hal yang menjadi kerinduanmu dan keinginan malam hari ini dibuat Tuhan dahsyat dan yang ajaib. Jadi firman Tuhan saya tutup buat hari-hari ini, buat malam ini. Jangan pernah ada persungut-sungutan dalam hidupmu. Karena orang yang bersungut tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan tidak mendapatkan janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan katakan buat setiap kita buat hari ini, buang rasa ketakutan. Biar kita mendapatkan hal kemenangan. Biar kita mendapatkan satu sukacita yang daripada Tuhan. Oh, ralama syekara barala 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 Bagi Tuhan tak ada
Aku tidak tahan dengan penyembahanmu, Christina Tabita Silalahi. Aku tahu Engkau punya satu passion yang begitu kuat malam hari ini. Karena Engkau berkata, Tuhan, aku cinta Engkau di atas segala-galanya. Aku suka dengan penyembahan dan gaya hidupmu. Tapi Tuhan katakan 6 hari ke depan, ada sesuatu lompatan roh yang tidak kau sangka dan tidak kau duga. Ada satu surprise kabar sukacita yang kau dapatkan dalam hidupmu hari-hari ini. Bahkan Tuhan akan bawa engkau lebih yang tidak pernah kau pikirkan. Perjalananmu yang ke depan adalah perjalanan yang tidak pernah kau sangka dan tidak pernah kau duga. Buat langkahmu ke depan, ada banyak penyertaan tanda-tanda Tuhan menyertai hidupmu. Bela tangan kasihan daripada Tuhan buat Christina Tabita Silalahi. Tetap ada perlindungan penjagaan Tuhan dalam hidupmu. Naikkan syafaat dan penyembahan. Buat kelompok satu kubu-kubu bagaimana kau akan bergerak melayani orang-orang yang dalam hal kekurangan. Aku tahu passionmu buat dunia orang-orang yang lemah. Bahkan aku Tuhan yang akan danai setiap pelayananmu. Di masa pandemik seperti sekarang ini, seberapa pun yang kau miliki kau punya, yang kau tabur akan bermultiplikasi. Percaya, terima dengan iman, engkau sudah mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Aku akan memberkati suamimu. Bahkan di tahun ini ada level kenaikan pangkat buat suamimu. Naikkan syukur lagi dalam setiap kehidupanmu. Tuhan perlihatkan di bulan 11. Dan anakmu akan mendapatkan satu nilai yang terbaik. Lulus dengan angka yang the best, kata Tuhan. Itu karena upah yang kau naikkan pujian doa di hadapanmu. Bela tangan kasih penyertaan Tuhan dan malaikat turun di atas keluarga Jeffrey Silalahi. Berkati seluruh anak keluarga besar di dalam nama Yesus Al-Masih. Tuhan, hambamu selesai pelayanan, selesai mendoakan. Biar rema, hikmat, pengertian, pemahaman yang daripada Engkau Tuhan ada di atas setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Pak Dhani untuk doa syafaat untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita satukan hati. Setelah firman Tuhan kita mendengar, supaya kita pada malam hari ini menghancurkan segala ketakutan apapun bentuknya. Kita percaya Roh Kudus yang akan memberi kita kekuatan, kemampuan, dan kelepasan pada malam hari ini. Mari kita angkat tangan kita, percaya seluruh pemirsa dilawat Tuhan malam hari ini. Hambanya sudah menyampaikan firman-Nya, dan kuasa firman memberi kemerdekaan buat kita semua. Oh, terima kasih Bapa di surga. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau begitu sangat mengagumkan bagi kami yang percaya. Dan malam hari ini kami percaya, setelah kami mendengar firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah memberi kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membuat kami penuh dengan iman, roh yang membuat kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa, Yesus yang mampu mengatasi segala ketakutan apapun dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada malam hari ini seluruh pemirsa yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, malam hari dibebaskan dari segala ketakutan apapun juga di dalam nama Yesus. Baik ketakutan dalam pikiran, baik ketakutan secara jasmani, baik ketakutan dalam hal apapun, merdeka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan terus berdoa bagi Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam nama Yesus. Melihat apa yang terjadi di tahun ini, kami tetap percaya berkat Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa pada hari ini juga
Indonesia diselamatkan oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para juga seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga tinggi, kami berdoa di dalam nama Yesus, semuanya dalam kontrolnya Tuhan, semuanya dalam providernya Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala yang mengganggu pemerintahan ini. Kami berdoa pemerintahan Indonesia aman, terkendali, dan lancar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kota kami yang kami cintai, kota Semarang. Semarang penuh berkat Tuhan. Semarang aman, damai, sejahtera. Semarang dijauhkan dari segala gangguan-gangguan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota yang sudah terpilih untuk memimpin kota ini Tuhan. Kami percaya Semarang akan semakin maju, Semarang akan semakin luar biasa, dan Semarang akan menjadi kota yang menjadi berkat bagi kota-kota lain di Indonesia ini. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami juga terus berdoa untuk persekutuan doa Adonai Ministry ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga persekutuan ini boleh tetap berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga persekutuan ini terus menjangkau banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang disembuhkan, dan banyak orang-orang mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Dan kami satukan hati berdoa memohonkan berkat bagi hamba-Mu Ibu Lasma yang sudah Tuhan pakai. Tuhan, kami percaya perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, perjalanan yang menuai banyak jiwa-jiwa, perjalanan yang menjadi kesaksian yang dahsyat. Ada tanda-tanda dan mujizat yang menyertai dalam perjalanan pelayanannya Tuhan, baik dari kota ke kota, bahkan dari desa ke desa, bahkan dari seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Dilawat Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan hamba-Nya akan menjadikan berkat buat kita semua. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat Pak Sutanto, di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa pilu-pilu darah Tuhan Yesus, Engkau dinyatakan sembuh dan pulih. Tidak ada kelemahan dalam tubuhmu, karena banyak miracle yang tidak lazim Tuhan yang nyatakan dalam hidupmu. Tidak ada hal ketakutan di atas Ibu Milka dan anak-anaknya. Kami kutuki setiap kelemahan tubuh dalam diri Pak Sutanto. Di dalam nama Yesus, Pak Santo mengalami satu miracle yang tidak lazim. Kami sepakat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami akan mendengar berita Pak Santo sudah pulih. Bu Milka bersukacita di dalam Tuhan, diberkati anak, mantu, dan calon cucunya, dan keluarga besarnya, pekerjaannya Tuhan, diberkati dan dijagai. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pulang dan bawa berkat yang terbaik yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau pegang, apa yang kau sentuh, dibuat Tuhan berhasil. Biarlah di tahun integritas, biarlah membangun manusia ilahi, biarlah engkau mengalami satu hal kemenangan terjadi buat 2021 hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
sudah selesai malam hari ini. Diberkati yang menonton IG Lasma dan FB Lasma. Untuk Pak Sutata Suteja, Mahdi teman SMP saya, Ibu Ripka James dari Surabaya, saya tahu. Ini Deliana kakak saya, Lasian adalah adik saya dari Manado, Sister Judith Francisca, Ibu Tiur Maida ini dari Makassar. Saya sudah tahu ini Ibu Li dan mama saya menyaksikan. Dan di sini ada Rini Rahar Jayanti, saya tidak ngerti. Ibu Sarah, terima kasih. Untuk Natalia Liana ini dari Solo. Elizabeth Ayusri ini dari Bali. Adik saya Riris menyaksikan. Ibu Milka, terima pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Untuk Pak Gembala di Banyuwangi, Pak Slamet Riyadi. Untuk Anggieta, ini teman SMA saya. Elsa Daily, anak dari Ibu Yudit. Immanuel Panjaitan, ini anak saya juga. Nah, ini yang paling ganteng, Novita Irwan kalau tidak salah, ini dari Makassar atau dari Palopo. Pak Franky Tekualu, ini kalau tidak salah dari Pare-Pare, ya kan? Ada Lia Gunawan tadi dari Toli-Toli, ya. Nah, di sini buat yang IG saya menyaksikan, Ibu Natalia Siska, Susan dari Magelang, Lady Ivana Jakarta, Ibu Gembala Laksmi dari Sidoarjo, Erni saya tidak ngerti ini. Ada Brivan dari Blora, Blaze Queen dari Bali, Jemitri saya nggak ngerti. Ada Christine, Tabita, ini ponakan, ada Riris juga menyaksikan doa. Sunardi Doris, ini pencipta lagu. Ada Jenny Kurniati, Always Full Bless, dan Danili. Biar kamu yang menyaksikan melihat Adonai Ministry diberkati, berlimpah-limpah-limpah terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus kita sapa, God bless you.